transport juga bisa barangkali ada bapak ibu atau saudara yang nggak sempat masak, untuk area sini kita kirim gratis nih, area masak. Tapi kalau agak jauh ya nanti mungkin ada ongkirnya nih. Kalau untuk transport ini bisa pesan setiap hari maksimal jam 11:30 nih, untuk makan siang. Itu saja mungkin informasi dari kami sebagai pengelola Ahmad Jadul. Untuk menyingkat waktu, marilah untuk acara kajian ini kita mulai. Untuk kepada Ustaz Ahmad Fajar, kepada waktu kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Dokter sebagai tuan rumah sekaligus penyelenggara, yang kami hormati Pak Fajar sebagai penyelenggara juga panitia, yang kami hormati juga Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita dimasukkan kepada golongan orang-orang yang selalu istiqomah, derek pengajian, pengawasan, upgrade ilmu, selalu istiqomah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lewat berbagai majelis yang mungkin di tempat ini ataupun di tempat-tempat yang lain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka majelis pengajian, ngaji, berbagi ilmu, mentadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti mungkin saya sedikit membawakan sedikit tentang 10 pilar kebaikan ataupun 10 pilar akhlak terpuji yang ada di kitabnya Taisirul Khalaq, yang mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pernah bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung amal ibadah kita pada pagi hari ini sebagai amal soleh yang nantinya Dia menghisab bisa memberatkan timbang kebaikan kita nanti, Dia menghisab nanti di hari perhitungan. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta warga sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in serta orang-orang soleh yang selalu istiqomah menerapkan nilai-nilai Islam hingga akhir hayatnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki kula rodok grogi niki. Pertama kali di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin saya berada di hadapan Bapak Ibu sekalian sebagai ngancani teman saya yang kemarin Ustadz Imran, kalau sekarang saya kok diminta Pak Fajar niku untuk ngisi. Semoga lancar nggih. Tidak perlu perkenalan nggih, sudah kenal nggih. Kemarin sudah sedikit perkenalan ya, nama saya juga mirip dengan beliau Pak Fajar. Nama saya Fajar juga, tapi Ahmad Fajar. Aslinya Solo. Kemudian tinggal di Temanggung. Alhamdulillah baru berapa berarti? Awal Covid sekitar 2019. Berarti sudah sekitar 5 atau 6 tahunan ya. Baru 5 atau 6 tahunan di Temanggung.
Sedikit perkenalan dari saya ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk ke materi tentang 10 pilar kebaikan. Apa yang akan saya sampaikan ini ada di kitabnya Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi, Taisirul Khalaq fi Karimil Akhlaq fi Ilmil Akhlaq, ya, kitab panduan akhlak secara dasar, basic, ya, pondasi. Kitab kecil ini saya bahas di berbagai majelis, gak cuma di sini, ya, tapi belum selesai, ya. Contohnya di dusun saya sendiri di Bolang, Temanggung itu saya bahas ini di majelisnya IPM, Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Itu selesainya sekitar 6 bulanan, 6 bulan baru selesai. Di majelis-majelis yang lain belum selesai, baru beberapa bab gitu. Karena memang walaupun kecil tapi isinya masya Allah ini bisa mencakup berbagai kehidupan kita. Karena memang beliau penulisnya ini, saya Hafiz Hasan Al-Mas'udi ini menulis kitab ini adalah untuk panduan bagi murid-muridnya di sana awal di sekolah Al-Azhar, okay. Jadi memang untuk bekal awal, bekal dasar, bekal pondasi awal bagi para santri, para tulab, para pelajar di sana awal, di tahun-tahun awal. Kalau di Indonesia ya kayak SMP lah ya, sana awal itu. Jadi dia diajari akhlak-akhlak dasar, bagaimana akhlak seorang tulab, bagaimana akhlak seorang muslim, bagaimana akhlak seorang hamba. Nah, diantaranya ada pembahasan tentang 10 pilar kebaikan yang nanti kita bahas satu persatu. Syukur bisa selesai. Kalau nggak selesai berarti nanti harus ada sesi selanjutnya, gitu Pak. Yang pertama yaitu 10 pilar kebaikan. Yang pertama yaitu adil, al-adlu. Kalau saya ngomong adil itu berarti kira-kira apa yang ada di benak Bapak dan Ibu sekalian? Kenapa Pak? Sekarang yang carut-marut bakaran karena ketidakadilan. Oke, jadi lebih ke hukum politik, nama-nama itu. Oke, carut-marutnya negara adalah karena ketidakadilan. Kalau dari ibu-ibu, kalau saya mengucapkan kata adil itu apa yang terbesit di benak ibu-ibu gitu? Bu, jadi nek kula madhep mriko, kula sami mawon madhep cahaya ning mboten ketok sing mriku niku. Ireng sedanten. Jadi pokoknya ibu ngoten mawon. Ayo coba perwakilan 1 atau 2. Bersikap yang adil. Apalagi Bu? Sesuai, sama. Sesuai porsinya. Apalagi Bu? Bu Fajar? Memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Oke. Jadi kalau di sini disebutkan huwa at-tawassutu al-adlu huwa at-tawassutu fil umuri wasairu fiha ala wafaqi syariah. Yang artinya adalah adil itu adalah at-tawassut, mengambil sikap pertengahan fil umur dalam berbagai urusan, wasairu fiha ala wafaqi syariah, dan menjalani segala urusan tadi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat, apa yang dituntut oleh syariat. Jadi adil itu adalah tawassut, ya, mengambil sikap pertengahan. Tapi bukan berarti mengambil sikap pertengahan itu pertengahan antara pendapat A dan pendapat B, ya. Kita ambil pendapat yang tengah-tengah, tidak. Ya. Kalau misalkan contohnya ada kelompok Khawarij dan ada kelompok Mu'tazilah. Pertengahannya berarti
Murji'ah. Bukan seperti itu ya. Jadi tawassut itu adalah kalau disebutkan sikap pertengahan itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, membuat syariat untuk orang-orang yang mukallaf. Nah, orang-orang yang mukallaf ini terbagi menjadi 3, al-ifrad, al-ifrad wa tafrid, ifrad wa tafrid dan al-tawassut tadi, ya, al-mutawassitin, al-mufridin dan kalau bahasa Arabnya itu ya al-ifrad wa tafrid dan al-mutawassit. Jadi antara yang berlebih-lebihan, ya. Kalau ifrad itu berlebih-lebihan, terlalu semangat, terlalu kencang dalam hal syariat. Kalau at-tafrid itu kebalikannya, berarti terlalu bermudah-mudah, gampang terlalu santai dalam hal syariat, berleha-leha, atau bahkan bisa disebut sebagai orang yang malas dalam beribadah. Nah, yang tawassut adalah di antara itu, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu bermudah-mudahan dalam hal syariat. Yang mana itu termasuk tetap dalam koridor syar'i, tetap dalam tuntunan syariat. Jadi itu al-adlu. Jadi adil itu bukan kok tidak harus sama, adil itu bukan, ya bisa dipahami seperti itu, tapi kalau dalam hal syariat ini maknanya adalah at-tawassut. Jadi adil itu sebenarnya definisinya luas, tergantung dalam konteks apa pembahasannya. Wa huwa nau'ani, ya, adil itu ada dua macam. Al-adlul insan bi nafsihi, bahwa yang pertama adalah adilnya manusia terhadap diri sendiri. Adilnya manusia terhadap diri sendiri. Wa huwa ayasluka sabilal istiqomah, contohnya adalah dengan menapaki jalan istiqomah. Adilnya kita terhadap diri sendiri itu istiqomah. Jadi dengan bisa hadir istiqomah ke pengajian itu berarti dengan adil terhadap diri sendiri. Ya. Dengan bisa istiqomah beribadah, sholat sunnah ataupun puasa sunnah itu berarti dengan adil dengan diri sendiri. Dengan bisa istiqomah dalam berbagai kebaikan yang lain, amal soleh yang lain, berarti itu adalah adil terhadap definisi contoh daripada adil terhadap diri sendiri. Adlul insan fi nafsihi. Kemudian yang kedua, macam yang kedua adalah adlu ma'a ghairihi, adilnya manusia terhadap sesama, terhadap sesama makhluk. Bahwa satu aksar. Nah, di nau yang kedua, di macam yang kedua ini dibagi menjadi 3 lagi. Adlu sultan fi ra'iyatihi. Nah, yang pertama adalah adilnya sultan. Sultan itu apa? Penguasa, pemimpin, pejabat dan lain sebagainya yang semisalnya fi ra'iyatihi, terhadap orang-orang yang menjadi bawahannya, orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, orang-orang yang menjadi rakyatnya. Fi ra'iyatihi, ra'iyah, rakyat, ya, jadi rakyat itu dari kata ra'iyah. Bahasa Indonesia itu banyak yang ambil dari bahasa Arab, ra'iyah. Bitiba'il maisuri wa ita'i kulli dhi haqqin haqqahu, ya, yaitu dengan yang contohnya adalah memberikan berbagai kemudahan untuk menunaikan hak. Kemudian adilnya sultan terhadap rakyatnya itu yang lain adalah, contohnya adalah menunaikan hak rakyat sesuai dengan porsinya, sesuai dengan haknya. Jadi kalau ada rakyat menuntut hak, berarti kewajibannya pemerintah untuk menunaikan. Itu adil, bentuk adilnya pemerintah seperti itu. Kemudian juga memberikan kemudahan dalam berbagai hal. Kalau misalkan rakyat ada yang merasa kesulitan, berarti itu bentuk ketidakadilan, betul kata Bapak tadi. Carut marutnya negara itu adalah karena ketidakadilan penguasa.
Dan itu kompleks sekali kalau udah ngomongnya tentang negara, itu kompleks sekali. Adilnya penguasa itu berarti kita harus melihat dari berbagai macam sudut pandang. Nggak bisa kita sebagai orang yang merasa paling terzalimi kemudian menuntut hak tanpa melihat bagaimana sebenarnya yang terjadi di belakang layar itu. Perlu kita pelajari secara mendalam. Macam yang kedua itu adlur ra'iyah ma'as sultan. Nah, selain sultan itu harus harus bersikap adil kepada rakyatnya, macam yang kedua adalah adlur ra'iyah ma'as sultan. Rakyat harus adil terhadap penguasa juga. Yang dipimpin juga harus adil terhadap yang memimpin. Makmum harus adil terhadap imam. Ya. Kalau konteksnya keluarga berarti anggota keluarga harus adil terhadap pemimpin keluarga. Kemudian bisa juga tilmidu ma'a ustadzihi, dari murid harus adil terhadap gurunya. Jadi selain guru harus adil terhadap murid, murid juga harus adil terhadap gurunya. Ya, jadi harus ada saling tadi ya. Wal waladu ma'a walidayhi, dan seorang anak terhadap orang tuanya, seorang istri terhadap suaminya, okay? Bi ikhlasin wa ta'ah, dengan ikhlas dan dalam menjalani ketaatan. Jadi adilnya bawahan terhadap adilnya yang di bawah terhadap yang di atas, ya. Murid terhadap gurunya, anak terhadap orang tuanya, istri terhadap suaminya, rakyat terhadap pemimpinnya, ataupun anggota terhadap ketuanya, itu adalah dengan ikhlas menjalankan ketaatan, ya. Jadi apa yang menjadi perintah maka dijalankan dengan ikhlas. Untuk yang pertama tadi, untuk macam yang pertama tadi, adlu sultan fi ra'iyati, ini ada sebuah kaidah ta'aruf tasarruf sultan manutun bil maslahah. Jadi kebijakan pemerintah itu tasarruf sultan manutun itu apa? Manutun itu manut artinya. Bahasa Jawa juga ada yang mirip-mirip bahasa Arab. Ya, manutun itu manut, disesuaikan. Ya, jadi pemerintah membuat kebijakan itu harus manut bil maslahah, dengan apa yang menjadi sebuah maslahat. Jadi nggak bisa pemerintah itu membuat kebijakan-kebijakan tanpa melihat maslahat yang ada, nggak boleh. Ya. Nah, maslahat apa dan maslahat untuk rakyatnya mana, maka itu harus kita pelajari baik-baik supaya tadi ya tidak ada yang merasa terzalimi dengan kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah kism yang ketiga adalah adlul insan ma'amthalihi, adilnya manusia terhadap sesamanya, bitar kita kabur alaihim, dengan meninggalkan, dengan tidak berlaku sombong. Takabur alaihim, ya, takabur itu sombong, ataupun dari kata kibr, ya, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Jadi menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Wa kafil adza anhum, dan tidak menyakiti sesama manusia ataupun sesama muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, merintahkan kita untuk berlaku adil dan ihsan. Amal adlu faqad araftahu, kata Syekh. Kalau adil, maka kalian sudah tahu, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di depan tadi, adil itu seperti itu. Wa amal ihsan fa huwa kama fil hadis. Adapun ihsan iku napa, Bu? Ihsan iku napa? Ya, Pak. Ihsan. Belum ada yang paham? Lupa.
Kemarin nggak tahu, sekarang lupa. Ihsan itu adalah kalau di hadis itu disebutkan antak butallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Di hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi. Kalau dengan punya bukunya 40 hadis dari Imam Nawawi, hadis yang kedua berbicara tentang 3 derajat, 3 martabah manusia. Yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah mukmin, yang ketiga adalah muhsin. Satu ketika ada salah seorang asing datang kepada Rasulullah SAW, ya, menggunakan baju yang putih bersih, syadidul bayadi thiyabi wa syadidus syawadi sa'ri wa syadidus sawadi sya'ri. Bajunya itu putih bersih, padahal kalau lumrahnya orang Arab itu pada waktu itu kalau bajunya putih, ya karena waktu itu kondisinya adalah padang pasir, maka tidak mungkin sampai putih bersih, ada sedikit kuning-kuningnya karena memang kena padang pasir, kena debu, kena ya padang pasir, sebagaimana lumrahnya seperti itu. Tapi ini tidak. Ada salah seorang datang kepada Rasulullah SAW dengan kondisi bajunya itu putih bersih, wasati dusyawati sa'ri, dan kemudian rambutnya juga hitam bersih, tidak ada debu. Para sahabat yang pada itu sedang bermajlis dengan Rasulullah SAW bingung, ini orang dari mana? Kalau musafir, kalau orang jauh, orang dari luar daerah, luar Madinah, maka harusnya bajunya kotor, rambutnya juga nggak bersih, gimbal ataupun mungkin kotor kena debu. Dan ini enggak, bajunya bersih, rambutnya hitam, tapi kok saya nggak kenal gitu loh. Lumrahnya kalau bajunya bersih dan rambutnya juga bersih, berarti kan orang lokal. Tapi para sahabat nggak ada yang kenal. Nah kemudian orang tadi langsung duduk di depan Rasulullah SAW. Fa'asnada rukbatayhi ala fakhidayhi, fa'asnada rukbatayhi wa wadu'a kafai ala fakhidayhi. Lututnya ditempelkan dengan lututnya, kemudian tangannya diletakkan di pahanya Rasulullah SAW. Kemudian orang tadi bertanya, ya Muhammad, akhirni anil Islam. Wahai Muhammad, katakan kepada saya, beritahu saya apa itu Islam. Menjadi pertanyaan yang wajar pada waktu itu karena itu adalah masa-masa dakwahnya Rasulullah SAW. Banyak orang-orang yang dari luar Madinah, orang-orang yang belum kenal apa itu Islam, datang kepada Rasul bertanya, akhirnya Islam, apa itu Islam? Umumnya orang kalau bertanya kan nggak tahu gitu. Umumnya kalau orang tanya kan nggak tahu. Sebagaimana saya tanya dengan tadi, ihsan itu apa? Dengan nggak tahu. Nah, maka saya kasih tahu ya. Rasulullah pun juga seperti itu. Ditanya, berarti umumnya kan orang yang bertanya nggak tahu. Maka Rasulullah menjawab, al-Islamu antashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang 5 itu. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji kalau mampu. Setelah dijawab oleh Rasulullah SAW, kemudian orang tadi berkata, sodaqta, engkau benar wahai Rasulullah. Ini tambah gumun lagi para sahabat. Orang ini orang nggak kenal dari mana, orang nggak tahu dari mana, orang asing, bukan orang lokal. Dikira nggak tahu apa-apa, tanya ke Rasulullah SAW tentang Islam. Dijawab sama Rasul, Islam itu kayak gini. Malah bener wahai Rasul. Umar bingung ini. Kipiye toh gitu bahasa. Nah, kemudian beliau orang tadi bertanya lagi, akhirni adil iman. Nah, kemudian beliau bertanya, katakan kepada saya apa itu iman? Al imanu antu minabillahi wa rasul, antu minabillahi wa rasulihi, wa tu minu biqadil khairi wa syarrihi. Rukun iman yang 7 itu dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang tadi berkata, sodaqta lagi. Ayat ketiga, akhirni adil ihsan. Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan kita itu melihat Allah. Itu ihsan.
Jadi khusyuknya, tenangannya, tenane, seriusnya, tumakninahnya itu tenanan. Seakan-akan kita sedang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sedang di hadapan kita. Fa in lam takun tarahu, kemudian kalaupun kamu belum bisa seakan-akan melihat Allah, maka setidaknya fa innahu yaraka, setidaknya kita yakin bahwasanya Allah melihat kita. Itu tingkatan martabah manusia yang paling tinggi, level manusia yang paling tinggi. Sudah muslim, sudah bersyahadat, sudah beribadah, sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu, ya. Kemudian sudah mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya, kitab-kitabnya, malaikatnya, qadar dan qadar dan sebagainya, dengan sebenar-benar iman, imannya kuat. Imannya kuat itu berarti nggak main-main levelnya, ya. Kayak Rasul, kayak sahabat Umar bin Khattab, kayak sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu imannya tidak bisa diragukan lagi. Imannya kepada Allah, saking imannya itu dia yakin nggak bakal terlantar hidupnya. Saking yakinnya itu nggak khawatir tentang hidupnya. Infak sedekah itu nyah-nyah gitu. Ketika ditanya Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya? Umar menjawab, aku masih meninggalkan setengah dari hartaku untuk keluargaku. Tahu Abu Bakar As-Siddiq membalat, ya. Lebih hebat lagi ketika ditanya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, aku tinggalkan keluargaku Allah dan Rasulnya. Itu saking imannya, mantapnya imannya Abu Bakar As-Siddiq itu seperti itu. Sudah berislam, beriman, berihsan. Jadi ibadah itu tenanan, seriusnya tenanan, tumakninahnya tenanan, nggak main-main ibadah. Bahkan disebutkan kalau para sahabat sudah sholat itu kayak patung, diganggu apapun nggak bisa. Bahkan ada yang menggambarkan kalau sahabat Ali bin Abi Thalib sedang kena panah itu, mau dicabut, sebentar saya tak sholat dulu, dicabutnya pas sholat. Ngalahin bius berarti gitu. Nek dokter dibius gitu. Jadi di rumah sakit dibius dulu. Tapi ini enggak. Ya, saking khusyuknya ibadahnya Ali bin Abi Thalib tadi. Nah, itu dari ihsan. Anta butallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ihsan ini ada dua martabah, ada dua level lagi. Di ihsan ini ada dua level lagi, martabatul musyahadah dan martabatul muraqabah. Level yang tertinggi martabatul musyahadah tadi, anta butallaha ka'annaka tarahu. Kita meyakini bahwasanya kita bisa beribadah seakan-akan kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu martabah yang paling tinggi. Martabah yang paling tinggi, beribadah seakan-akan kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, martabah yang kedua, level yang kedua adalah martabatul muraqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Okay? Jadi kalau kita nggak bisa seakan-akan kita melihat Allah, maka setidaknya kita merasakan kehadiran Allah. Setidaknya kita merasakan bahwasanya kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu martabatul muraqabah. Kemarin ada pertanyaan di waktu saya ngisi di Kalibanger itu ada pertanyaan. Ustaz, kaitannya dengan ihsan ini, Ustaz. Anta butallaha ka'annaka tarahu. Kita beribadah seakan-akan kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dalam bentuk apa kita harus melihat Allah Subhanahu wa taala ini? Kira-kira gimana? Menjawab pertanyaan ini gimana, Pak Hu? Kan ihsan itu kan kita harus beribadah seakan-akan kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya dalam bentuk apa? Kita harus bayangkan Allah itu dalam bentuk apa? Betul? Betul apa? Ada tulisan di masjid Allah gitu. Nah, gimana Pak? Mungkin ya ini Gih. Sambil ini sharing aja, mungkin kalau kita sedang beribadah, Nggih. membayangkan, terutama kita sempurnakan wudhunya dulu. Betul. Sambil membayangkan Allah, sambil
melihat bahwa neraka itu ada di bawah kita, Nggih. itu. Kemudian sirot itu ada di atas kita, terus kok surga itu ada di kanan kita, apalagi ya. Ya mungkin itu diantaranya, tapi mungkin masih ada lagi ya, lupa ya. Nggih. Kira-kira mungkin itu. Terus apa ya? Ya sementara itu Kira-kira seperti itu, nggih. kira-kira. Jadi Kurang lebih kita seperti itu. bisa usul membayangkan bahwa Allah itu apa ini? Malaikat ada di atas kita, atas buku kita. Ya mungkin seperti itu yang kira-kira. Dari ibu-ibu mungkin ada yang lain. Belum disempurnakan lagi. Oke, dari ibu mungkin ada yang menyempurnakan. Nggak tahu. Ya jadi membayangkan Allah itu jangan sampai kita membayangkan apa namanya sebagaimana kaum mujassimah gitu. Membayangkan Allah itu punya fisik. Fisiknya sama seperti makhluknya, itu tidak boleh. Jadi patokannya itu gitu. Patokannya jangan sampai kita membayangkan Allah itu memiliki fisik sebagaimana fisik makhluknya. Punya tangan, punya penglihatan, ya. Kalau di dalam Al-Quran disebut yadullah, Allah punya tangan, ya. Maka jangan sampai kita membayangkan oh tangannya Allah itu kayak tangannya manusia, jangan sampai. Kemudian berkali-kali disebut Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat. Maka jangan sampai kita membayangkan oh Allah itu punya mata kayak matanya manusia, jangan sampai seperti itu. Itu bisikan, bagian dari bisikan-bisikan syaitan, ya. Bagian daripada bisikan-bisikan syaitan, ya. Maksud kita ingin menanamkan rasa takut dengan melihat bayangan Allah, membentuk bayangan Allah dengan fisik di bayangan kita. Tapi malah kita terperosok dalam bisikan-bisikan setan, godaan-godaan setan dengan apa? Ya tadi membentuk fisik Allah sebagaimana fisiknya manusia di dalam benak kita, di dalam bayangan kita. Itu jangan sampai seperti itu. Lalu bagaimana kita menanamkan rasa takut tadi? Bagaimana kita bisa membayangkan Allah tadi? Ya bisa dengan membayangkan ciptaan-ciptaannya. Betapa besar ciptaannya, bagaimana misalkan Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Apakah kamu nggak lihat bagaimana ibil, unta itu diciptakan? Nah, kita lihat unta itu bagaimana gitu. Kemudian di ayat yang lain Allah nggak malu untuk memberikan contoh kepada manusia berupa seekor nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak pernah malu an yadriba mathalan ma ba'udatan, untuk memberikan contoh, memberikan pelajaran kepada manusia dari seekor nyamuk, wa ma fawqaha, dan apalagi yang lebih besar lagi. Nyamuk yang kecil itu bisa hidup, kemudian bisa menghisap darah. Kemudian bagaimana itu ada, kalau diteliti lagi di dunia sains, itu rumit, ya. Rumit itu penciptaan Allah. Nah, jadi dari penciptaan Allah, dari apa yang menjadi ciptaan Allah, makhluk Allah itu bisa kita jadikan sebagai alat untuk sarana untuk mewujudkan rasa takut dalam diri kita. Allah aja mampu bikin nyamuk, Allah aja mampu bikin unta, Allah aja mampu bikin bumi dan seisinya, bahkan bikin alam semesta ini dengan 7 planetnya, dengan 7 lapis langitnya, dengan 7 benuanya, dengan 7 lautannya, dengan 7 lautan lapisan tanahnya, dan lain sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar. Kemudian bisa juga kita membayangkan Allah dengan Asmaul Husna, dengan nama-namanya yang baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan sebagainya, 99 itu. Seperti itu.
Jadi membayangkan Allah adalah dengan membayangkan apa yang menjadi ciptaannya bisa, kemudian bisa membayangkan dengan nama-namanya yang husna dan lain sebagainya. Jadi bukan dengan fisik, tidak boleh. Nah, gitu gitu. Yang saya utarakan tadi kira-kira nyambung nggak ya Pak? Betul. Nyambung, bisa. Jadi dengan apa namanya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Pak, satu lagi Pak. Mungkin ini arti daripada ihsan kok banyak banget, panjang itu. Kalau bisa ditarik kesimpulannya gimana Pak? Saya pengen nyatat di sini masalah. Oh, gitu. Biar nggak terlalu panjang gitu Pak. Saya bacakan Arabnya dulu ya Pak ya. Antak butallaha ka'annaka tarahu. Antak butallaha itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'il lam takun tarahu, kalau kamu nggak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala, fa'innahu yaraka, maka tanamkan pada diri kita bahwasanya Allah melihat kita. Paham ya Pak? Artinya intinya malah itu oleh Pak ini. Jadi ibadah itu adalah bagaimana menanamkan rasa takut, rasa dekat, rasa apa lagi? Cinta, rasa harap, rasa dan berbagai rasa yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut sama Allah iya, kita cinta sama Allah iya, kita berharap sama Allah juga iya, dan berbagai rasa yang lain. Kita dekat sama Allah juga iya, gitu ya. Jadi esensi ibadah itu dapat semuanya. Itu apa namanya, ihsan itu seperti itu. Ngerti ya? Wahada kamalul iman, dan ini adalah iman yang sempurna, puncak dari keimanan, wa nihayatul iman, dan puncak daripada ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari pembahasan adil. Pilar yang pertama. Udah jam 11 Pak, ini lanjut Pak. Sampai jam berapa Bu? 11, ini udah jam 11. Sampai asar siap. Dari 10 baru 1 yang dibahas. Berarti 10 sesi Pak. Sedikit tentang ini singkat aja tentang yang kedua. Materi yang kedua yaitu pilar yang kedua yaitu kebersihan, an-nadhafatu. Pilar 10 pilar kebaikan yang kedua adalah an-nadhafatu, yaitu kebersihan. I'lam anna nadhafatal badan wa thawba anna nadhafatal badani wa thawbi wal makani matlubatun syar'an. Ketahuilah bahwasanya kita menjaga kebersihan badan, wa thawb dan baju, wal makan dan tempat di mana kita berada, tempat tinggal, tempat tidur, tempat bermajlis seperti ini, tempat ngaji, tempat sholat dan sebagainya. Matlubatun syar'an, sangat dianjurkan dalam secara syariat. Jadi secara syariat kita memang diperintahkan untuk selalu berlaku bersih, menjaga kebersihan. Fayam bagi insan tandihu badanihi muta'ahidan, maka sudah menjadi seharusnya, sudah menjadi keharusan sebagai manusia kita ada menjaga kebersihan badan muta'ahidan secara menyeluruh. Sya'ra rasihi, contohnya menjaga kebersihan rambut di kepalanya, bitasrihi wa tuhni, dengan nyisir rambut, ngasih minyak gitu. Kemudian wa udhunaihi bil ghasli wal masih, kemudian menjaga kebersihan telinga dengan mencuci dan membasuhnya. Wa fa'u bi madmadati wasiwak, dan menjaga kebersihan mulut dengan madmadah kertas nggih, berkumur-kumur, wasiwak dan siwak nggih. Siwak kertas, bukan sikat gigi lho nggih. Sikat gigi itu kalau orang Arab itu sikat gigi level yang paling bawah.
sikat gigi dengan odolnya itu level yang paling bawah. Kalau yang paling tinggi itu dengan ada urutan-urutannya, kayu-kayunya, saya lupa apa namanya urutannya. Ada siwak itu dengan dahan ranting pohon itu, pohon apa saya lupa namanya. Kayu arok itu kalau nggak salah. Nah, ya, kalau sikat gigi itu paling bawah. Nek rawon kabeh baru sikat gigi nggak apa-apa. Kalau nggak ada semua sikat gigi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada siwak, usahakan dengan siwak dulu. Wa anfa'u bil istinsak wal istinthar, kemudian menjaga kebersihan hidung dengan istinsak dan istinthar, Salah satu sunnah wudu memasukkan air ke dalam hidung dan langsung dikeluarkan, itu salah satu cara untuk menjaga kebersihan hidung. Wa dhafirahu bil ghusli ma tahtahu, kemudian menjaga jari-jari dengan membersihkan apa yang ada di bawahnya. Sela-sela jari, kemudian kuku dijaga kebersihannya, potong kuku. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattahinu ra'sahu wa yusarrihu sya'rahu, karena Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita semuanya untuk selalu meminyaki rambut dan selalu sisir rambut Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu penampilannya selalu rapi. Bahkan ketika iktikaf pun Rasulullah sedang ngaji, Rasulullah sedang beribadah, dari jendela rumahnya disisir oleh istrinya. Ini penampilan Rasulullah itu selalu rapi. Ya, di dalam hadis sudah masyhur, sudah biasa kita dengar atau syatrul iman, bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Kemudian Abu Hurairah juga pernah bersabda, Abu Hurairah pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sya'run falyukrimhu, barang siapa yang punya rambut maka muliakanlah dia. Ini kesenjatai rambut, monggo dipun muliakan rambutnya. Ya, jadi jangan sampai kita habis mandi ataupun mau kepergian jarang merawat rambut. Ya. Kemudian dalam bagi lahu aidan tanzifu tawbihi bil ma' wahdah. Selain badan, kita juga harus membersihkan, menjaga kebersihan baju bil ma'i wahdah, dengan selalu mencucinya pakai air tok atau ma'asobun ini taja ila dzalikal, atau pakai sabun kalau perlu. Jadi menyuci, membersihkan baju dengan air saja itu sudah cukup sebenarnya. Okay. Jadi kalau baju kena najis, ya itu cukup dibersihkan pakai air saja. Yang penting rasa, bau dan warnanya sudah hilang, sudah bersih. Maka sudah bersih daripada najis. Tapi untuk kebersihan yang lebih lanjut zaman sekarang gini, mboten ngangge sabun kok kurang ngoten nggih. Minimal sabun colek ngoten nggih. Dikucek-kucek nggih. Kena telek ayam sedikit aja nggih, langsung pakai sabun. Kalau perlu enggak apa-apa. Tapi dengan air saja cukup. Yang penting 3 tadi sudah hilang. Rasa, bau dan warna. Nek perlu dirasake monggo. Baunya sudah hilang, jadi sudah cukup. Kemudian yang ketiga, warnanya sudah hilang juga sudah cukup. Waktu yang bagilah tanti makanihi. Kemudian selain badan dan baju, juga kita diharapkan, dianjurkan untuk membersihkan tempat, lingkungan. Waktu lima fin nazar fati min hifdisihah, karena itu adalah kebersihan, itu adalah bagian daripada menjaga kesehatan. Jadi kalau kita bersih, insya Allah kita sehat. Orang sakit itu biasanya kotor, ya. Mungkin tidak kelihatan ada bakteri ataupun kuman di dalam badan kita yang menyebabkan kita menjadi sakit. Wadhahar al-humum wa iqbal surur wa ridhal ashir wa idhar nikmatillahi ta'ala. Jadi selain menjaga kesehatan, jadi menjaga kebersihan itu juga bisa menghilangkan kegelisahan, kemudian ridho ashir, kemudian mengundang simpati teman, kemudian wa'idhar nikmatillahi ta'ala, menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, kepada orang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka dengan terhadap nikmat Tuhanmu, apa yang kamu dapatkan dari Tuhanmu itu nikmatnya, fahaddits, maka sampaikanlah, nyatakanlah, tunjukkanlah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Surat apa ini, Bu? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa? Surat apa? Ad-Duha, okay, betul. Ad-Duha ayat 12, ayat 11. Ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dalam syariat ini kita tadi harus menjaga kebersihan ya, dalam berbagai aspek yang ada di kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Menurut Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang namanya kebersihan itu yang namanya yuhib, cinta, kebersihan itu dibagi menjadi 3. Ya, jadi yang pertama itu dipuji secara syar'i, Allah dipakai karena kita memakai sesuatu yang bersih karena Allah dan membantu kita dalam ketaatan, itu bisa dipuji secara syar'i, mendapatkan pujian secara syar'i. Kemudian bisa juga kita menyakai sesuatu yang indah tadi, malah mendapatkan celaan dari syar'i, mendapatkan bahkan mungkin mendapatkan dosa. Bagaimana contohnya? Memakai sesuatu yang indah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau malah naudzubillah min dzalik, sebagai sarana untuk mengundang syahwat. Baik laki-laki maupun perempuan ini harus hati-hati. Pakai sesuatu yang indah itu niatnya itu harus dijaga, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk apa? Menutup aurat, cukup saja, itu saja. Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memakai sesuatu yang indah ya bukan karena Allah, atau mungkin mengundang syahwat, ataupun ingin dilihat manusia dan sebagainya, ingin menjadi daya tarik bagi manusia. Itu bahaya, hati-hati. Kemudian ada juga yang sama syariat itu nggak dipuji tapi nggak dicela, biasa-biasa saja. Jadi pakai baju ya karena suka bajunya. Saya pakai baju ini ya karena saya suka baju ini. Jadi nggak ada niat untuk mengundang syahwat. Tapi juga saya memakai baju ini ya bukan secara langsung, tidak untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya suka aja gitu. Itu sama syariat ya nggak dipuji, tapi juga nggak dicela, ubah-ubah saja gitu. Dua cukup ya untuk materi hari ini jam 11. Nanti kalau kepanjangan malah nabrak dulu. Untuk materi hari ini saya cukupkan sampai segini dulu. Pilar yang pertama tadi adalah al-adlu, adilnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap sultan dan terhadap sesama kita. Kemudian pilar yang kedua adalah nadhafah, bagaimana kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menjaga kebersihan dalam segala lingkup kehidupan kita, dari pakaian, badan, dan lingkungan kita. Dan bagaimana kita mengenakan hal-hal yang indah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk membantu kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak kami mohon maaf pada kesalahan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada Pak Fajar kalau acaranya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.